Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Jujur aja, topik yang bakal kita obrolin sekarang ini ngebahas sebuah paradoks yang super gede di kota-kota modern kita. Kita bakal bongkar sebuah ironi masif soal tata kelola kota yang sebenarnya kejadian tepat di bawah kaki kita dan ya di atas kepala kita juga. Ini tuh bukan cuma sekedar urusan cuaca loh, ini tentang gimana kita, sadar atau enggak, udah secara sistematis ngerusak siklus air yang justru nopang hidup kita sendiri. Yuk, kita mulai. Cuma dengerin kalimat ini baik-baik. Ketika hujan datang, kota tenggelam. Ketika hujan hilang, tanah retak dan sumur mengering. Gila kan? Kalimat ini benar-benar langsung nonjok ke inti masalahnya. Ironis banget. Coba bayangin, air yang mestinya jadi sumber kehidupan, yang bikin peradaban kita maju, sekarang malah muter balik jadi ancaman terbesar buat kota-kota metropolitan. Kita tuh kayak hidup dalam ketakutan ganda. Takut kalau lepas awan mulai gelap, giliran matahari terik dikit, kita panik setengah mati, takut kehabisan air. Dan kondisi ini tuh benar-benar nunjukin betapa absurdnya situasi yang kita hadapin tiap tahun. Gini ya, di satu sisi, pas musim hujan datang, air ngalir liar gitu aja di permukaan. Saking masisnya, itu bikin banjir yang ngerusak rumah, mobil, dan bikin ekonomi macet total. Tapi, anehnya, cuma selang beberapa bulan kemudian pas musim kemarau, daerah yang sama persis malah kena krisis air. Sumur-sumur warga mendadak kering kerontang, kualitas air tanah jadi jelek banget, dan tiba-tiba air bersih berubah jadi barang mewah yang harganya selangit. Nah, dari sini aja kita udah bisa narik satu kesimpulan krusial. Krisis ini tuh bukan masalah cuaca dari sananya, ini murni 100% masalah gimana cara kita ngelolanya. Sekarang coba kita ngomongin angka, karena ya data itu nggak pernah bohong. Tahu nggak sih kalau rata-rata curah hujan nasional kita itu ada di kisaran 2.700 sampai 3.000 mm per tahun. Wah, di kawasan pegunungan tropis bahkan angkanya bisa tembus di atas 4.500 mm. Emang sih ada beberapa daerah di timur yang lebih kering, di bawah 1.500. Tapi secara garis besar, kita tuh negara yang dikaruniai air super melimpah. Fakta ini benar-benar negasin kalau buat sebagian besar wilayah kita, kekurangan air itu sama sekali bukan akar masalahnya. Terus apa dong masalahnya? Nah, masalah utamanya ada di intensitas ekstrimnya, lebih dari 150 mm per hari. Ini adalah batas curah hujan harian yang sangat ekstrim, yang gara-gara perubahan iklim, sekarang makin sering banget kita alamin. Ini bukan lagi sekedar gerimis syahdu sore hari ya, ini tuh volume air yang gila-gilaan besarnya. Turunnya cepet banget, dan pastinya sangat destruktif buat infrastruktur kota kita yang emang udah rapuh ini. Dan itu semua terjadi dalam waktu yang super singkat. Jadi pertanyaannya sekarang, mengapa siklus ini rusak? Kalau kita punya air melimpah tapi ujung-ujungnya selalu jadi bencana, yuk kita urai logika paradoksal pembangunan kota modern ini pelan-pelan. Di langkah pertama, kita ngebangun kota dengan cara nutupin permukaan tanah pakai beton, aspal, dan gedung-gedung raksasa. Rawa-rawa sama situ kita timbun semua. Terus masuk ke langkah kedua, karena permukaannya kedap air, kemampuan bumi buat nyerap air itu anjlok drastis. Lanjut ke langkah ketiga, pas hujan ekstrim turun, airnya bingung mau kemana, karena nggak bisa masuk ke tanah. Jadilah dia limpasan permukaan yang ngalir liar tak terkendali. Akhirnya di langkah keempat, sistem drainase kota kita nyerah alias kewalahan, dan boom, terjadilah banjir yang sekarang udah kayak agenda rutin tahunan. Sadar nggak sadar, kita tuh bener-bener lagi merancang banjir kita sendiri. Terus, gimana nasib di bawah tanah sana pas permukaannya dirupit beton? Nah, ini dia yang menurut saya paling miris. Coba deh bayangin, air tanah itu kayak saldo rekening bank. Kita tuh selama ini memperlakukan air tanah kayak rekening ajaib, yang saldonya nggak bakal pernah habis. Kita narik uang terus-terusan, alias mompa air buat mandi, nyuci, industri. Tapi karena atasnya udah ketutup aspal, air hujan nggak bisa masuk buat ngelakuin setoran ulang. Padahal aslinya, proses pembentukan air tanah itu butuh waktu yang luar biasa lama. Sementara kita dengan santainya nyedot itu semua cuma dalam hitungan detik. Dan tebak apa akibatnya? Konsekuensi fisik dari eksploitasi gila-gilaan ini bener-bener ngeri. Sektor perumahan, hotel, sampai mall terus-terusan mompa tanpa henti, bikin cadangan air di bawah sana ludes. Pas airnya habis, yang tersisa di perut bumi itu cuma rongga-rongga kosong. Terus apa yang terjadi? Ya tanahnya kehilangan penopang dan pelan-pelan ambles. Ini yang sering kita dengar sebagai fenomena land subsidence atau penurunan muka tanah. Makanya, kota-kota pesisir kita kayak Jakarta, Semarang, dan Pekalongan itu pelan-pelan beneran lagi tenggelam semata-mata karena kita ngosongin isi tanah di bawahnya. Hal ini ngebawa kita ke aspek yang lebih luas lagi, ketimpangan akses dan ekonomi. Siklus air yang acak-acakan ini nyiptain ketidakadilan sosial yang kerasa banget. Di satu sisi, coba kita lihat masyarakat miskin kota.
Mereka ini seringnya tinggal di bantaran sungai atau area rawan banjir kan? Jadi otomatis merekalah yang pertama kali rumahnya kelelep pas banjir bandang. Tapi ironisnya, pas musim kemarau datang, justru kelompok ini juga yang harus beli air jerigeran yang harga per liternya jauh lebih mahal dibanding kelompok menengah ke atas yang tinggal buka keran dari pipa. Nggak adil banget kan? Di sisi lain, sektor industri juga pusing tujuh keliling. Pasokan air yang nggak menentu bikin risiko operasional meroket tajam, biaya pengolahan bengkak, belum lagi mereka harus ngadepin regulasi pemerintah yang makin ketat soal eksploitasi air tanah. Bener-bener krisis yang nyekik semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Tapi tenang, kita masuk ke kabar baiknya. Panen hujan sebagai solusi utama. Kalau udah gini kondisinya, terus jalan keluarnya apa? Percaya atau enggak, rahasia buat muter balik krisis ini tuh ada di sesuatu yang selama ini cuma kita anggap angin lalu. Jawabannya adalah panen air hujan atau rainwater harvesting. Dan tunggu dulu, ini bukan sekedar naruh ember plastik di bawah genteng bocor ya, bukan. Ini tuh sebuah proses sains dan rekayasa infrastruktur yang benar-benar terukur. Konsep intinya, kita nangkep, nyimpen, dan nyaring air hujan dari atap-atap gedung untuk kita pakai lagi, entah itu di rumah atau pabrik. Ini adalah mindset shift, alias pergeseran pola pikir yang revolusioner abis. Mengubah air hujan dari sekedar limbah pembuat banjir jadi sumber daya strategis penyelamat masa depan kota. Yuk kita bedah cepat 4 manfaat ekologis utamanya karena ini benar-benar game changer. Pertama, tiap tetes air hujan yang kita tangkap dan pakai itu sama artinya dengan nyelamatin 1 tetes air tanah. Ini ngurangin tekanan ekstraksi secara drastis. Kedua, dengan bikin embung dan sumur resapan, kita tuh secara aktif lagi nabung air balik ke dalam perut bumi. Ketiga, nah ini yang keren banget. Kalau ini dilakuin konsisten selama 3-5 tahun, resapan air hujan ini bakal secara alami nyuci air tanah yang udah terlanjur payo dan kotor, bikin kualitasnya balik bagus lagi. Dan yang keempat, dengan nahan air di hulu, kita pelan-pelan ngebalikin siklus aliran alami buat mata air dan sungai-sungai kita. Keren banget kan? Makanya kita butuh yang namanya paradigma baru tata air. Berbekal semua fakta tadi, jelas banget kalau kita sekarang ada di persimpangan jalan. Kita harus mutlak buang jauh-jauh paradigma lama. Pendekatan jadul yang mikir kalau desain kota yang bagus itu adalah yang bisa ngebuang air hujan ke laut secepat kilat lewat parit beton. Itu udah terbukti gagal total. Sebagai gantinya, tiap kali ada bangunan baru, entah itu mall, apartemen, atau perumahan, semuanya harus pakai paradigma baru. Menangkap, menyaring, dan nyimpan air hujan sebanyak mungkin tepat di dalam infrastruktur kota itu sendiri. Di tengah ketidakpastian iklim kayak sekarang, kemauan kita buat beradaptasi dengan paradigma baru inilah yang bakal nentuin sebuah kota bisa survive atau malah sebaliknya. Pada akhirnya, ini semua menyisakan satu pertanyaan tajam yang benar-benar harus kita pikirin bareng-bareng. Apakah kita bakal sekeras kepala itu ngelanjutin paradoks konyol ini, ngebiarin kota kita kelelep tiap hujan turun, tapi garing mati kehausan pas kemarau panjang? Ataukah kita akhirnya sadar, mulai ngehargain siklus alam, dan ngelihat langit di atas kita sebagai sumur masa depan yang airnya siap dipanen? Gimana kita jawab pertanyaan ini, itu nggak cuma bakal ngubah bentuk kota kita, tapi bener-bener bakal nentuin kelangsungan hidup kita ke depannya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi pembahasan kali ini. Tetap kritis sama lingkungan sekitar, dan sampai jumpa di obrolan seru berikutnya.